Saya waktu itu ada pertanyaan sih, saya belum pernah kenal Nurdin Halid sebagai anggota Kadin. Saya tanya waktu itu. Sebagai ketua PSSI pernah tahu. Ya. Terus kemudian ada dari sekretariat yang memberitahukan, betul Pak, ini tercatat baru mendaftarkan diri 1 hari sebelum Munaslup. Ya, nah, itu saya dapat informasi seperti itu. Terus kemudian kalau dikatakan bahwa ini pasti pemilihan ketua sidang ada caranya. Ada caranya. Ya, itu tata tertibnya. Itu biasanya di awal itu menyepakati dulu tata tertibnya seperti apa. Ya. Dan akhirnya beliau terpilih. Cuman memang mungkin ini baru kejadian pertama mungkin ya. Anggota baru 1 hari langsung jadi ketua sidang. Itu belum seberapa. Ada yang baru jadi anggota sehari langsung jadi ketua umum parpol. Nah, lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Tapi sama ceritanya, Bapak mencarikan kerjaan. Ketemu lagi dengan kami di Tactics, Talking Policy and Politics dengan saya Didi. Dan Iyo. Sore ini kita kedatangan tamu spesial dari Kadin Indonesia, Mas Daniswara Kaharjono. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Hukum dan HAM. Selamat sore Mas Dani. Halo, sore. Apa kabar? Sudah hadir. Halo Mas, apa kabar? Kita hari ini nggak janjian tapi nuansanya kok sama ikut-ikutan nih. Biru-biru kelabu ya. Ini kan feeling blue ya. Feeling blue. Karena udah masuk September nih. Ber ini kan memang banyak musim mendung hujan bisa ya. musim hujan. Mulai sensi ya? Mulai Mulai sensi. Tapi sensi. cuaca tetap panas nih. Sampai September. Kayaknya sampai tanggal 20 Oktober akan terus panas nih. Ya? Iya, Ini iya. barusan yang terkena gelombang hot wave. Hot wave. Ini Kadin ini. Gimana nih Mas Danis? Iya Mas. Jadi luar biasa memang apa yang terjadi akhir-akhir ini di luar dugaan terus terang. Saya juga nggak nyangka dalam sejarah saya juga sebagai pengurus Kadin yang saya kira cukup lama, baik di daerah maupun di Indonesia, terjadi hal seperti ini. Terjadi Munaslup Kadin Indonesia yang dilakukan tanpa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu sangat memprihatinkan dan buat saya sendiri agak memalukan itu. Nah, ini seru nih. Sebelum kita lanjut nih, tolong di subscribe ya, di tombol like-nya dipencet supaya dan kasih komen-komen lah ya. Pengen tahu juga nih teman-teman menyikapi peristiwa ini seperti apa. Jadi sebenarnya Kadin Indonesia itu sudah mengadakan Munas 3 tahun yang lalu nih, Mas Iyo, Mas Danis. Ya. Di Kendari. Berarti ya waktu itu. Tahun 2021 2021 pada saat COVID lagi tinggi-tingginya. Oh iya, itu gelombang pertama itu apa namanya? Delta itu. Iya. Jadi memang pada saat Munas Kendari 3 tahun yang lalu itu terjadi proses aklamasi sehingga terpilihlah Mas Arsyad Rashid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Nah, berarti bulat nih semuanya ya? Aklamasi itu artinya tidak ada voting ya? Tidak ada voting gitu ya? Tidak ada voting. Mas Danis waktu itu datang? Saya hadir di Kendari. Di Kendari ya? Di Kendari. Waduh, saya mewakili Kadin Jakarta waktu itu. Saya Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta. Oke. Dan pada saat Munas Kendari itu memang calonnya hanya 2, Mas Anin Dia Bakri dan Mas Arsyad Rashid. Nah mungkin kita nggak tahu ya apa yang terjadi di belakang layar, karena kita kan sebagai peserta Munas waktu itu juga melihatnya hanya akan terjadi aklamasi, ya sudah berarti terjadi kesepakatan mungkin ya. Nah banyak yang bilang ekses negatifnya itu akhirnya pecah saat ini di Munaslup ini. Oh, ada ekses negatif dari Munas tahun 2021 itu, Bang Danis? Pada saat itu sih semua happy-happy aja. Terima apa adanya. Ya kalau misalnya pencalonan, kemudian ada yang mundur, akhirnya aklamasi, itu kan dinamika daripada berorganisasi. Oh, siapa yang mundur waktu itu? Waktu itu kan calonnya Mas Anin sama Mas Arsyad. Dan pada saat itu yang saya dengar saya dengar Mas Anin mundur sehingga akhirnya aklamasi. Disampaikan tuh di dalam Munas saya itu? Agak lupa disampaikan atau tidak, tapi wajarnya pasti disampaikan. Karena nggak ada riak-riak pada saat itu, semua menerima, kedua tim berjalan dengan baik ya. Itu apakah dalam prosesnya itu terjadi sesuatu, karena pada saat saya dalam posisi yang sebetulnya nggak menjadi tim di antara dua-duanya.
begitu. Jadi saya hanya hadir karena undangan. Padahal waktu itu lagi tinggi-tingginya COVID, sehingga memang kita hindari juga kerumunan-kerumunan pada saat itu. Iya benar. Ya, saya cuma dikasih informasi, oke, aklamasi, ya udah aklamasi. Yang saya baca di pemberitaan juga demikian waktu itu ya. Kan waktu itu komentar dari Ketua Umum sebelumnya, Pak Rosan, selaku penanggung jawab ya, berarti kalau Ketua Umum penanggung jawab pelaksanaan Munas. Betul. Itu ya. Betul. Beliau menyampaikan bahwa akhirnya kita bisa aklamasi, syukur Pak Anin yang sudah selama ini berjuang di Kadin mencalonkan diri sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Jadi artinya waktu itu memang tidak ada apa ya? Tidak ada voting. Tidak ada voting, tidak ada apa namanya? Ada dua calon yang itu. Dan nggak ada masalah pada saat itu, baik-baik aja. Jadi ya walaupun biasa lah, ya. Pasti menjelang Munas segala macam masih ada timnya segala macam. Tapi pada saat pelaksanaan berlangsung, tiba-tiba ya aklamasi begitu aja. Berarti semua menyetujui. Betul. Berarti ya. Jadi dua calon ini juga pelukan semua, satu hari jadi ketua umum, satu jadi ketua Dewan Pertimbangan. Dan menurut saya ya itulah demokrasi sebetulnya. Gitu ya. Mas Danis, ini kan Munaslup sangat mendadak yang semua pengurus Kadin itu tidak memahami sebenarnya mengapa sampai harus terjadi Munaslup. Dan kami hanya membaca di media-media bahwa penyebabnya adalah karena Mas Arsyad Rashid itu disinyalir membawa Kadin ke ranah politik, seperti itu ya? Apa gimana Mas Danis? Jadi begini, aturan di Kadin ini pertama dasarnya adalah Undang-Undang 1 tahun 87. Kemudian yang kedua dasarnya adalah anggaran dasar Kadin yang sudah disetujui dan disahkan dengan Kepres 18 tahun 2022. Setelah Munas Kendari, lalu ada Kepres diterbitkan. Betul, jadi 2021 kan Munas, kemudian memang dirasakan sesuai dengan amanah daripada Munas pada saat itu, diadakan Munasus untuk melakukan perubahan anggaran dasar. Itu dilakukan di tahun 2022. Ada Kepresnya ya? Wah, dan hebat ada sekali Kepresnya. Nih. Sampai pakai Kepres segala. Betul. Ini jadi lazim nggak nih sebenarnya di Kadin? Itu pernah dilakukan juga pada masa yang lalu. Jadi gitu. anggaran dasarnya kemudian mendapat pengesahan. Karena dasarnya kan Undang-Undang 1 tahun 87. Kemudian ada anggaran dasarnya, kemudian anggaran dasarnya disahkan. Jadi bukan hal yang aneh juga sebetulnya. Kepres itu muncul. Jadi saya mau tegaskan lagi, anggaran dasar ini harus disetujui oleh Presiden dalam bentuk Kepres gitu ya? Tidak ada kata harus sebetulnya. Hanya memang idealnya disetujui. Karena bagaimanapun ini produknya adalah undang-undang. Ya, memang dalam undang-undang dinyatakan ini mitra strategis pemerintah. Kadin itu adalah mitra strategis pemerintah. Yang pastinya juga menimbulkan hak dan kewajiban antara pemerintah dan Kadin. Saling mensupport, saling mendukung. Gitu, seperti layaknya mitra lah. Jadi dikuatkan dengan Kepres tahun 2022 Presiden Joko Widodo. Betul. Nah, salah satunya pasti adalah adanya mekanisme anggaran dasar. Dalam anggaran dasar itu dimungkinkan terjadinya Munaslup. Ya, pasal 18 menyebutkan bahwa Munaslup ini adalah Munas yang dilakukan tidak berdasarkan waktu yang seperti seharusnya, kalau seharusnya kan 5 tahun sekali. Dimungkinkan dalam perjalanan. Dan agendanya tentunya adalah meminta pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus atas beberapa hal. Nah, halnya itu yang pertama tentunya terkait dengan adanya misalnya adanya penyelewengan keuangan, kemudian adanya pelanggaran prinsip yang sifatnya prinsip terhadap ADART, dan yang ketiga adalah organisasi ini tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Jadi fungsi organisasinya nggak jalan lah. Nggak jalan ya. Gitu ya, kan bisa aja. Misalnya pengurusnya nggak melakukan apa-apa, vakum. Nah, itu bisa dimintakan pertanggungjawaban. Nah, tapi ada tahapannya juga. Bahwa kalaupun itu terjadi, tentunya siapa yang menyatakan keberatan, itu melakukan peringatan dulu kepada Dewan Pengurus. Jadi peringatan dilakukan. Langsung tuh? Atau lewat Dewan Pengawas, Dewan Pengarah atau apa? Iya, disampaikan ke mereka, tentunya kan siapa? Misalnya anggota lah misalnya. Ya, misalnya Kadin daerah, Kadin daerah X misalnya, dia sampaikan aja
ke Dewan ke Pertimbangan. Dewan Pengurus Oh, dulu. Dewan Pengurus. Tentunya ditembuskan kepada dewan lainnya. Nah, ditunggu 30 hari apakah ada respon, Oh, 30 apakah hari ya ada masanya. memperbaiki diri atau tidak. Kalau enggak, maka diharuskan adanya juga tambahan atau somasi yang berikutnya. Jadi peringatan lagi. Nanti kalau 30 hari ternyata nggak bergerak juga, maka yang mempermasalahkan itu tentunya harus melakukan pleno, rapat organisasi internal. Pleno daerahnya. Misalnya, Daerahnya. Misalnya daerah X gitu ya, ya udah dia rapat badan pengurusnya melakukan rapat, kemudian keputusannya apa? Kalau keputusannya akan lanjut misalnya mempermasalahkan ini dalam munaslup, maka harusnya ada paling tidak setengah daripada dewan kepengurusan yang ada Di daerah ya? Nah, di daerah kan harusnya 35, minimal 50%-nya. Berarti 18 lah ya? Ya, itu mengajukan permohonan permintaan untuk segera diadakan munaslup. Kemudian ALB-nya juga anggota luar biasanya seperti asosiasi segala macam itu juga 50%-nya dari peserta pada saat munas terakhir. Oke. Itu minimal. Munas terakhir ada berapa ALB? Saya agak lupa ya kalau nggak salah 60-an mungkin. 60-an, berarti 60-an. paling tidak 30 ALB, 35. Betul. 30 tambah 18 Ya. pengurus. Dan saya yakin itu nggak terjadi. Kenapa? Karena satu hari setelah terjadinya munaslup tersebut, ternyata 21 Dewan Pengurus ketua umumnya hadir di Jakarta, bertemu dengan pimpinan Kadin, termasuk ketua umum. Ada 21. Nah, kalau 21 Pimpinan Kadin yang sah nih maksudnya? yang Sebelum munaslup? Iya. Bukan munaslup ya? yang Pak Arsyad lah ini? Pak Arsyad. Oke. Nah, itu 21. 21. Sementara munaslup itu mengklaim, yang saya dengar, itu 28. 28. Ya, 28 dari mana angkanya kan? Itu kok ini ada 21 ketua umum dan mereka tertulis menyatakan menolak munaslup. Yang 21 ini? Yang 21 itu. Ya, jadi artinya kan udah pastilah ini ilegal kalau begitu. Iya. Dari situ tinggal nanti kita Ada dokumennya nggak tuh yang 28 menyatakan diri? Nah, itu kan untuk 28 munaslup itu gitu? kan diperoleh dari pada saat konferensi pers mereka Oke. kepada media. Kita kan nggak diundang, kita nggak tahu. Nggak ada bukti Nggak ada. kehadirannya juga Begitu nggak pas- ada, surat mandat juga Betul. nggak ada gitu ya? Betul. Itu kita nggak tahu. Oh, Mungkin nggak tahu ya, ada, belum mungkin tahu ya. enggak. Tapi kalau ada kan artinya ini ada orang yang dua kaki. Dua nih. kaki, betul. Dua kaki. Yang pasti ketua umumnya nggak mungkin dong. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya bukan ketua umumnya, terus siapa yang dikirim? Mungkin Apakah anggotanya, mungkin atau anggota pengurus biasanya, lain. atau mungkin anggota yang nggak ada hubungannya Oke. dengan daerah tersebut. Oke. Nah, itu yang sedang kita investigasi. Nah, dari klaim 28 Kadin Provinsi yang hadir itu, Mas, kan ada provinsi-provinsi yang Kadinnya pun belum terbentuk gitu. Misalnya Iya. di daerah Papua kan Betul. ada 3 provinsi. Betul. Oh, ada yang- itu? Iya. Ada. Jadi di ya media sosial ya, Iya. saya juga melihat gitu. Wah, kok ada yang namanya Papua Pegunungan. Papua Pegunungan. Provinsinya aja baru jadi kemarin tuh. Betul, dan itu belum terbentuk Kadinnya di Papua Pegunungan. Papua Tengah. Papua Tengah ada, Bahkan- Papua Selatan ada Bahkan juga. Papua ada yang mengaku di situ, sementara kita tahu persis ketua umumnya siapa kan? Iya. Gitu. Siapa Pasti konfirmasi Antonio siapa? Iya, yang hadir bukan ketua umum. Bukan ketua Oke. umumnya. Kadin Jadi Papua. buat kita kok begini ya? Iya. Janganlah main-main, karena Kadin ini adalah organisasi yang dasarnya adalah undang-undang. Oke. Jadi kita harus hati-hati, tentunya harus proper. Ya. Nah, ini menarik nih. Tadi kalau dari persyaratan quorum yang harus disepakati untuk munaslup itu kan tidak tercapai ya. Ya. Kita kira-kira bukan tidak tercapai, masih belum pasti nih Iya. quorum yang terpenting apa. Tapi dari sisi timeline aja waktu nih. Kan tadi persyaratannya 30 hari setelah peringatan pertama, lalu dilanjut somasi Peringatan itu udah pasti nggak ada. Nah, itu nggak ada kan? Nggak ada. Karena nih kalau yang kami baca gitu ya, baru hari Jumat tanggal berapa tuh? Tanggal 13 ya? 13. 13 itu baru ada press conference bahwa besok akan ada munaslup. Iya. Seingat saya jam sesudah sholat Jumat lah itu. Ya, ya. Jam 2 atau jam 3 gitu ya. Lalu hari Sabtunya langsung ada munaslup. Munaslup, Itu iya. hebat sekali ya. Hebat sekali. Di tengah masyarakat lagi berjuang
menuju puncak yang macet, tiba-tiba ada sekelompok pengusaha yang long weekend malah bukannya jalan-jalan malah bikin Munaslup. Ya. Saya baca juga di undangan untuk hadir di Munaslup itu tanggalnya tanggal 12 September. Sementara Munaslup dilaksanakan 14 September. Jadi alangkah cepatnya. Anggaran dasar nggak menyatakan seperti itu. Iya. Itu. Jadi kan harus ada tahapan yang diikuti. Apa sih salah satu alasan diselenggarakan Munaslupnya? Kalau Munaslup, poinnya hanya meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus atas pelanggaran kesalahan yang telah dilakukan. Nah, itu pelanggaran apa yang disangkakan? Saya juga baru tahu belakangan, jadi dianggap bahwa Kadin tidak lagi mandiri, tidak lagi independen. Kadin ini itu memang bahasanya nggak jelas menurut saya. Apa alasannya apa dibilang nggak mandiri? Cuman patut juga pastinya bahwa karena Pak Ketua Umum ini Arsyad Rashid itu kan beberapa bulan yang lalu baru selesai menjadi Ketua TPN. Itu ya, tapi apakah itu atau tidak? Karena apa? Karena ternyata pertanggungjawaban itu tidak terjadi. Kan harusnya minta pertanggungjawaban. Dahulu ya? Dahulu. Ya, kalau misalnya pertanggungjawaban, betul nggak misalnya permintaan untuk hadirnya itu dilakukan secara patut? Gitu. Ya kalau cuma 2 hari, apalagi sehari sebelum itu kan nggak patut. Nggak patut. Jadi menurut saya terlalu nggak jelas lah gitu apa yang dilakukan. Jadi memang ini sangat problematik ya penyelenggaraan Munaslupnya ya. Iya. Nah ini menarik nih Mas Danis terkait soal undang-undang tahun 87 tadi. Nomor 1 tahun 87. Undang-undang nomor 1 loh tahun 87. Ini artinya dibuat yang pertama kali di tahun 87, artinya ini kan Kadin sesuatu yang sangat penting nih buat negara ini. Nah, persoalan kemandirian tadi yang dipermasalahkan dalam Munaslup itu, tapi saya sebagai awam melihat ketika Munaslup itu diselenggarakan, ini kok sepertinya juga tidak bebas, tidak mandiri, karena kalau dilihat nih komposisi yang hadir, selaku pimpinan sidang yang menerima mandat untuk melaksanakan Munaslup, ini kan berasal dari kekuatan politik tertentu dan sepertinya nih sudah jadi rahasia umum satu faksi, gitu loh. Betul. Jadi gimana tuh sebetulnya kemandiriannya tuh? Betul. Memang harusnya mandiri itu sungguh-sungguh karena bicaranya ini bukan mengenai figur orang per orang, tapi kadinnya. Betul. Kadin yang harus mandiri. Ya. Jadi kalau kemandirian ini tentunya kalau misalnya semua termasuk orang-orang yang mendrive semua segala macam ini terdiri dari berasal latar belakang dari satu faksi partai, tentunya ya akhirnya bisa dilihat bahwa pasti nggak ada kemandirian lah. Dan menarik itu karena yang hadir juga di situ Ketua MPR. Artinya ini kan sebenarnya tidak mandiri juga. Ada Menteri Kumham juga hadir gitu. Harusnya kan ya udah Munaslup aja dulu. Ketua MPR datang belakangan kecuali kapasitasnya sebagai kaitannya dengan Kadin, pengurus gitu ya, atau ketua badan atau ketua dewan pembina. Tapi pada saat itu yang terdengar dari MC itu kan hadir Ketua MPR. Gitu. Bahasanya begitu. Akhirnya kan masyarakat menerjemahkan macam-macam ya. Salah satunya adalah keterlibatan pemerintah. Mungkin sedikit koreksi. Kalau Kemenkumham hadirnya hari berikutnya. Pada saat itu Menteri Investasi. Menteri Investasi dan Ketua MPR. Yang hadir pada saat itu. Tapi dua-duanya memang Menteri Investasi, Ketua Dewan Kehormatan, sementara Ketua MPR-nya kan kepala badan. Jadi bisa jadi juga dia pakai jaketnya jaket Kadin. Tapi diperkenalkan sebagai Menteri Investasi dan Ketua MPR, dan ini kan hari libur. Jadi sebenarnya betul. Itu memang sesuatu yang melekat. Yang mau nggak mau lah. Memang jabatan publik itu kan melekat dimanapun dia berada. Tapi disitulah akhirnya kan masyarakat menilai apa yang terjadi juga. Karena kita terus terang dari pengurus kita nggak ada pemberitahuan, bahkan diundang pun kita nggak. Kan harusnya dimintai pertanggungjawaban Dewan Pengurus. Artinya harusnya termasuk saya dong, diundang. Berarti ini semacam bikin acara sendiri gitu ya? Iya. Ini
klik saya aja nih yang bikin acara gitu. Bisa dilihat begitu kan? Iya, bisa dilihat seperti itu. Besti akhirnya. kita aja. Besti. Benar. Iya. Ini bukan ini outsiders nih. Gitu. Iya, iya. Jadi dari sisi pengorganisasian acaranya juga kami yang ada di Kadin sebagai pengurus kan tidak menerima undangan untuk ikut Munaslup. Oh, Badi juga pengurus ya? Iya. Pengurus dong. Pengurus yang mana nih? Iya, yang Termasuk yang diguncang. enggak. Diguncang dan terguncang. Diguncang dan terguncang, iya. Jadi aku juniornya Mas Danis dari HIPMI dulu. Aku masuk HIPMI, Mas Danis jadi ketua umum HIPMI Jaya. Waktu itu ketua umum BPP HIPMI-nya Mas Lutfi. Ya, jadi ketahuan umur saya kan. Iya. Senior banget jauh di atas. Mas Bahlil juga HIPMI loh dulu. Mas siapa? Iya. Mas Bahlil. Oh, Mas Bahlil, iya. Jauh di bawah lah. Mas Danis, ini upaya hukum yang sedang dilakukan oleh tim Kadin Indonesia apa saja? Oh, Mas? ada upaya hukum ya? Menyikapi ini? Pasti. Kita kan negara hukum ya. Oh, Iya. oke. Betul. Artinya bukan negara kerajaan ya? Kita bukan negara hukum ya? kerajaan, bukan negara kekuasaan, kita negara hukum. Jadi apapun yang menjadi permasalahan hukum, tentunya kita harus menjalankannya dengan cara yang baik, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya. Dan kita sekarang lagi investigasi. Ya, kita mencatat semuanya, kita melakukan kajian. Ada yang sifatnya perdata, tentunya kita lakukan gugatan. Gugatan perbuatan melawan hukum. Atau ada yang sifatnya pidana, kita akan segera laporkan itu. Oke. Ada juga nanti kita lihat apakah ada dari sisi tata usaha negaranya. Kalau iya ya pasti akan kita gugatan. Oh, jadi ada hukum juga. perdatanya, ada pidananya ada ya? Iya. Yang mana nih yang masuk pidana nih? Pidana Kira-kira? kita sedang lihat. Misalnya ada pemalsuan dokumen atau misalnya ada mengaku-ngaku dari Kadin Provinsi X. Ternyata dia bukan dari Provinsi X. Itu kan ada pidananya, ada unsur pidana. Kita akan laporkan dan lain-lain lah. Ya, dan lain-lain kita akan lihat. Nah, perdatanya juga seperti itu. Ya, terjadinya munaslup artinya kan ada yang nggak benar. Oke. Ya, dengan melanggar peraturan perundang-undangan, termasuk anggaran dasar dan undang-undang, itu artinya sudah ada perbuatan melawan hukum, unsurnya terpenuhi. Tinggal kita mau gugatan, gugatannya perdata. Nah, ini lagi dipersiapkan dan tadi siang kita sudah menunjuk, bahkan memperkenalkan kuasa hukum kita, yaitu Bapak Dr. Hamdan Sulfo, saya namanya jadi lupa ya. Hakim MK ya? Mantan ketua MK. Konstitusi. Terus ada sanksi pemberhentian nggak Mas buat yang ikut di Munaslup itu? Nah, Secara keorganisasian Iya. dulu nih, Betul. soal Buat hukum pengurus. nih. ya kalau tadi kan saya sampaikan hukum ya. Hukum ya. Selain itu kan ada organisasi. Iya, internal. Kita menjadi anggota organisasi itu artinya kita terikat dengan aturan organisasi termasuk etika yang ada. Terus kemudian saya yakin, ini kan sekarang lagi diverifikasi dulu, Iya. kemudian dikaji, dan saya yakin pasti ada sanksinya. Nggak mungkin nggak. Kita lihat nanti sanksinya seperti apa. Ya, saya membayangkan kalau misalnya saya terlibat di situ, pasti saya juga kena lah. Iya. Sanksi itu. Itu hal yang udah pasti patut diduga dan harus diterima dengan baik. Iya. Kemudian Mas, ini kan beredar video-video bahwa Sekretariat Kadin Indonesia yang di Menara Kadin itu sudah diduduki oleh oknum gitu ya Mas? Direbut ya? Direbut Iya. paksa. Oh ya, ada videonya tuh. Gitu Kayaknya ya? tuh, itu anggota Kadin juga yang merebut-rebut itu tuh. Ya, Merebut sampai terjadi bentrokan fisik Iya, dan iya. sebagainya itu. pasti kan ngakunya begitu. pengusaha itu. Ngakunya begitu ya, tapi gitu saya ya? kok nggak yakin. Nggak yakin Karena saya nggak kenal mereka. Ya, saya lihat di videonya juga. Tapi yang pasti itu bukan gaya pengusaha. Iya. Bukan ya? Pengusaha itu kan satu musuh udah kebanyakan, 1.000 teman terlalu sedikit. Iya. Jadi nggak mau dibentur-benturkan atau membentur-benturkan Apalagi diri. juga bermain nggak fisik mau. ya? Apalagi main fisik, itu bukan ya? tipikal. Itu Kecuali benar nggak untuk katanya menggunakan ormas atau tenaga preman ya, yang selama ini dikenal. patut diduga seperti itu kan kalau Gitu ya? bukan bukan pengusahanya sendiri atau anggota Kadinnya siapa? Saya rasa pengusaha itu. Nah, Pengusaha jasa keamanan. ya bisa aja, kita kan nggak tahu ya. Saya juga Itu nggak udah tahu. anggota Kadin nggak tuh pengusaha jasa keamanan tuh? Kalau pengusahanya iya, Pengusahanya iya. Pengusahanya iya. Karyawannya enggak dong. karyawannya ya enggak. Ya enggak. Apalagi tukang pukulnya ya. Aduh, Iya. Mas Danis, seru banget ya. Tapi gimana sih kita sebagai, apalagi Mas Danis ya senior di HIPMI di Kadin itu, kita baru kali ini
punya organisasi itu tiba-tiba ada kejadian seperti ini. Nah, belum pernah nih ya sebelumnya. Belum pernah tiba-tiba semacam kudeta gitu ya. Iya. Karena media-media juga bahasanya seperti itu. Ini kudeta. mengingatkan saya pada peristiwa perebutan kantor ini kan, mengingatkan pada peristiwa Kuda Tuli nih, tahun 96 nih. 96. Ketika PDI Iya. DPP-nya Kuda Tuli direbut. itu Jalan Diponegoro ya. kejadian 27 Juli ya. 27 Juli Iya. tahun 96. 6. Ya, sebelum krisis ya. Jadi mirip nih ya. Kira-kira ya. Saya berharap sih nggak mirip. Nggak mirip Saya ya? berharap nggak mirip. Ya, namanya manusia bisa aja bikin satu kekeliruan, kesalahan. Karena buat saya agak konyol juga Konyol ya. yang dilakukan. Saya terlintas, saya puluhan tahun jadi anggota organisasi, pengusaha, nggak begitu. Nggak Iya, begitu iya, ya. Nggak begitu. Kalaupun ada beda pendapat ya biasa. Habis itu keluar kan kita berteman lagi. Iya benar. Begitu. Jadi Diselesaikan di meja harusnya ya. betul, dan saya tahu persis dan berani bersaksi bahwa yang namanya Anin dan juga Arsat, dua orang baik. Dua orang Sebetulnya, baik, dua orang baik. aset bangsa, kebanggaan Betul. kita. Betul. Kok seperti dibenturkan seperti ini ya? Jadi Iya. kan kita menyayangkan. Oh berarti Mas Aninnya sendiri sebenarnya nggak mau nih? Saya nggak bilang begitu, tapi maksudnya sayang. Sayang Kok ya? kenapa Mau sampai dibenturkan. begini? Kan tergantung, ya pasti semuanya tergantung dianya juga. Iya, Dia kan manusia dewasa yang berhak Iya, untuk iya. menentukan nasibnya sendiri. Iya, iya. Kok begini seperti itu? Ya pasti dia nggak sendiri juga, ada timnya. Ada tim. Ada tim. Kok rame-rame begini berpikirnya kan? Ada bapaknya juga? Saya belum pernah lihat sih Oh, gitu bapaknya ikut-ikutan, tapi ya saya Jadi kan pikir kalau dilihat kemarin yang hadir tuh semua dekat dengan circle dari Salah orang satu tua faksi. ya kelihatannya Mas begitu. Anin. Kelihatannya begitu. di medsos tuh udah muncul tuh jadinya. Ini sekarang lagi musim, Ya. bapak mencarikan kerja buat anaknya gitu katanya. Iya, Jadi iya. Ada memes ya. banyak mengingatkan ya. kita lagi pada peristiwa-peristiwa sebelumnya nih. Iya, iya. Apakah ini satu tarikan nafas nih? Nah, Ada campur tangan iya. bapak-bapak. Iya, iya. Saya nggak tahu geng persis. bapak-bapak. Saya nggak tahu persis. Memang ya dugaan sih bisa-bisa aja. Tapi kalau sesuatu yang pasti saya kira perlu bukti lebih lanjut. Karena saya dapat info jauh sebelum ini, jadi ketika baru saja terjadi pengambil alihan juga Ya. di sebuah parpol, sebut saja Beringin bukan nama sebenarnya gitu ya, dari sumber dari orang dalam, itu katanya ini part of the deal, bahwa ketika ini ketuanya diambil, tukarannya nanti Kadin, Ya. katanya begitu. Kalau sampai ke situ saya jujur saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Saya nggak tahu. Saya memang aktivis organisasi profesi, khususnya pengusaha dan advokat. Tapi kalau politik saya nggak ngerti, agak awam. Oke. Agak awam dan mungkin si nalar saya bisa aja lari ke situ. Tapi kan karena saya orang hukum ya perlu bukti lah Perlu semuanya. bukti ya. Iya, Memang banyak yang sulit dibuktikan, tapi baunya kecium tuh. kecium ya. Seperti apa? Oke, Mas Danis. Ya. Lalu kalau dari sisi internal organisasi kan Mas Danis yang sangat memahami ya. Nah, eksternalnya kan nanti sudah diserahkan kepada Pak Kuasa Hamdan hukum. Zulfa, kuasa hukum. Itu mulai bertugas hari ini dan besok sudah segera diputuskan kader-kader mana yang mendapat sanksi pemberhentian ya, Mas? Ya, itu sebenarnya domainnya domain organisasi, Organisasi ya. bukan domainnya hukum. Iya, iya, iya. Jadi nanti organisasi yang akan memverifikasi, membuat kajian, kemudian mengambil keputusan tentunya dengan persetujuan dari teman-teman semua Iya, iya, iya. sebagai pengurus. Oke. Nah, ini Menteri Hukum dan HAM kan juga hadir di hari kedua atau setelah Munaslup. H+1 ya. Ya, H+1 beliau hadir atas undangan seperti silaturahim lah, Ya. diskusi gitu ya. Tapi menterinya itu membuat statement bahwa oke, nanti kita akan sahkan Kepres. susunan kepengurusan Kadin yang baru ini. Ya dijanjikan akan cepat, kalau bisa cepat. 2 hari gitu. Ya. Apa yang diperlambat gitu? Itu gimana tuh? Ya, statement itu agak sulit buat dielakkan. Memang kenyataannya kan seperti itu. Ya. Tapi yang saya baca di media sosial juga, belum sampai 24 jam, beliau udah mengatakan bahwa pemerintah tidak ikut cawe-cawe terhadap permasalahan dari yang ada di Kadin. Itu yang muncul.
Mungkin Bahkan di endorse pula tadi pagi saya lihat juga di media sosial Pak Presiden kita pun menyatakan seperti itu. bola panasnya Iya, jangan dilempar ke saya. Nah, betul. Walaupun iya gitu ya. Nah, karena ya tadi sumber Itu ya. sumber saya itu dari Iya. dalam parpol bilang begitu, Iya. part of the deal. Ya, memang ini perlu dibuktikan lebih lanjut ya. Iya, iya. Pembicaraan belakang panggung. Iya. Nah, tapi ada yang menarik nih di depan panggung ketika Munaslup. Saya tertarik dengan pimpinan sidang. Pimpinan sidang waktu itu Pak Nurdin Halid. Sebenarnya kan yang saya pahami dalam sebuah Munas atau apalagi Munaslup, pemilihan pimpinan sidang biasanya didahului dengan Sidang pleno. sidang pleno, Iya. ada tata tertib Iya. menjadi pimpinan sidang seperti apa, lalu diusulkan oleh floor, Iya. diputuskan siapa yang menjadi pimpinan sidang. Setahu saya begitu, karena Betul. saya juga Betul. pernah jadi pengurus asosiasi. Iya. Nah, apakah itu terjadi? Dan syarat-syaratnya terpenuhi? Karena ada temuan nih, mohon di cross check. Ini pimpinan sidang baru saja belum lama menjadi anggota Kadin. Baru 1 hari. Tanggal ini sidangnya kan Munaslupnya tanggal 14. 14 ya. Ini kalau nggak salah Tanggal 13. datanya tanggal 13 baru Iya. jadi. Betul nggak tuh? Secara Saya juga mendengarnya begitu. Saya waktu itu ada pertanyaan sih. Saya belum pernah kenal Nurdin Halid sebagai anggota Kadin. Saya tanya waktu itu. sebagai ketua PSSI pernah Betul. tahu. Ya. kenal. Terus kemudian ada dari sekretariat yang memberitahukan, betul Pak, ini tercatat baru mendaftarkan diri 1 hari sebelum Munaslup. Ya, nah, itu saya dapat informasi seperti itu. Terus kemudian kalau dikatakan bahwa ini pasti pemilihan ketua sidang ada caranya. Ada caranya. tata Ya, tertibnya. itu Ada tata floor. tertibnya. Itu biasanya di awal itu menyepakati dulu tata tertibnya seperti apa. Ya. Dan akhirnya beliau terpilih. Cuman memang mungkin ini baru kejadian pertama mungkin ya. Anggota baru 1 hari langsung jadi ketua sidang. Iya, iya. Itu belum seberapa. Ya, Ada yang baru jadi anggota sehari langsung jadi ketua umum parpol. Nah, lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Tapi sama ceritanya, Iya. Bapak mencarikan kerja anak. Jadi, Sah aja. iya penentuan tata tertib itu kan diserahkan ke peserta Munaslup. Harusnya Ya, tuh. sementara peserta Munaslupnya kan udah diatur. Hmm. Lah kita nggak ada yang diundang tuh pengurus. Cuma ada videonya nggak sih Munaslup yang lengkapnya tuh? Bener nggak ada proses Ya karena pemilihan? kita nggak ada Ya. di dalam. Nggak. jadinya Saya nggak ada di kita situ, nggak paham. mengikuti. Itu sidang tertutup ya? Munaslupnya? Ya kalau nggak diundang bisa jadi begitu kan. Iya. Artinya ada yang diundang, ada yang nggak diundang. Terbatas. Jadi Padahal ini bicara mengenai Dewan Pengurus. Dewan Pengurus pun Nggak kita yang nggak diundang. Saya nggak tahu yang teman-teman lain. Saya yakin juga pada nggak diundang. juga. Nggak diundang. Kalau nggak kita pasti harusnya hadir. namanya bukan Munaslup tuh, Munaslup DD. Munaslup dilakukan dengan diam-diam. Munaslup 3D. Oke, kita minum dulu nih. Oke. sebelum Mas Dani. berlanjut lebih hot lagi. Nah, kondisi saya mau membahasakannya gimana ya? Kepengurusan yang sah, saya bilang ya. Karena ini kan masih belum tahu nih, belum disahkan juga oleh Kemenkumham, Munaslupnya sah apa enggak. Jadi kembali lagi, saya anggaplah ini kepengurusan yang masih Yang ketua umumnya Arsad. eligible lah saat ini, ya, yang sah Pak Arsyad ini dan segenap kepengurusannya gimana menyikapi hari-hari ini? Apakah business as usual? Yang saya dengar kan setengah menyiapkan white paper untuk disampaikan kepada pemerintahan baru, presiden terpilih, bagaimana landscape industri dan dunia usaha Indonesia ke depan yang harus dikembangkan dan kerjasama Kadin dengan pemerintah ke depan. Betul ya begitu? Ya, jadi- Apakah akan business as usual lanjutkan ini? Jadi 1 hari setelah terjadi Munaslup, kan kita melakukan rapat. Jadi rapatnya ini diantaranya wakil ketua umum, kepala badan, kemudian juga ketua-ketua umum dari Kadin daerah. Dan di situ kita sepakat bahwa pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada anggota harus terus jalan. Tidak boleh terpengaruh dengan terjadinya Iya, saya bayar iuran loh, Mas. iya, hiruk pikuknya yang terjadi. Tapi di lain sisi tentunya kita terus menghadapi bahwa
tidak mungkin kalau misalnya ini terjadi kita diamkan, kan nggak mungkin juga. Itu jadi pasti kalau bicara soal terganggu atau terganggu, kita berusaha untuk nggak terganggu. Pelayanan bisa jalan terus, kemudian kita lakukan tetap yang terbaik. Dan white paper itu sebetulnya udah di ujung nih, udah di ujung, hampir selesai 100%. Sudah berapa persen? Persentasenya agak sulit, tapi saya yakin udah sekitar 90%. Jadi berapa lama menyiapkan ini? Waduh, cukup lama ya. 3 tahun itu. Iya. Sejak 2021 kan. Ya, Sudah sejak awal kepengurusan langsung disiapkan begitu? langsung disiapkan, kan kita mau memberikan kontribusi sebetulnya kepada negara, siapapun presiden yang terpilih nantinya. Ini dilakukan internal Kadin saja atau misalnya Pasti ada konsultannya. Ada konsultan. Pasti ada public hearing juga. Ada public Di dunia hearing. industri ya. Betul, dunia industri, bahkan dengan pemerintah. Konsultannya Dari lembaga Big Five atau apa gimana? Ya, lembaga konsultan pasti yang lembaganya nggak tanggung-tanggung lah. Nggak tanggung-tanggung ya? Nggak tanggung-tanggung. Pasti Karena yang kita, kredibel. betul. Karena kita kan visinya 2045 kan Indonesia Emas. Ya, Berarti itu artinya langkah yang luar biasa. Jadi kelas nggak- dunia dong nih konsultannya. begitulah. Wah, biayanya dari mudah-mudahan mana? nggak jadi Indonesia cemas. Biayanya nggak murah loh itu. Iya. Kalau Nggak pakai konsultan Big Five gitu. Iya, saya juga nggak tahu persis sih kalau biayanya, tapi saya yakin bahwa niat baik pasti ada sehingga orang mau keluar biaya terkait dengan hal ini. Gitu. Mas Dhani, setelah kantor atau sekretariat Kadin diduduki oleh oknum itu, jadi proses kegiatan Kadin hari-harinya itu di mana sekarang? Ini baru hari ini, ya saya belum lihat juga tempatnya, tapi intinya kita pelayanan kan bisa dari mana aja. Dari mana aja? Bisa dari mana aja, apa yang Karena dikehendaki. Pakai coworking space dulu atau gimana? Iya, bisa dari mana aja lah. Kita senyum-senyum aja. Kita nikmati Kantor situasi yang masing-masing ada. juga bisa ya. Betul, tapi saya mengingatkan kita negara hukum. Nanti kita buktikan dulu secara hukum, nanti baru ketahuan kan. Kalau kita misalnya langsung kuasai balik, ya bisa-bisa aja sebenarnya. Gitu ya. Tapi kan itu menurut saya bukan jalan keluar. Oke. Karena semuanya ini kan teman kita, sahabat Iya, kita. sahabat-sahabat Iya. semua. Saya yang ada di situ juga, terutama yang level pimpinan, kan kita kenal semua, dekat semua. Iya. Tapi kalau sebagian besar yang duduk di situ, saya juga nggak tahu siapa mereka. Gitu ya, saya lihat hanya video siapa nih, saya nggak pernah tahu. Oh, nggak pernah kelihatan selama ini mukanya ya? Saya nggak pernah tahu ya kalau yang Jangan-jangan semuanya tanggal 13 semua tuh jadi anggota. ya bisa aja, Iya. bisa aja. Mas, kalau proses kegiatan Kadin itu akhirnya bisa dilakukan secara virtual, ada rencana nggak untuk mengundang pengurus? Kan biasanya kita ada rapat pengurus lengkap. Gitu ya. Mungkin online atau gimana untuk ya kan pengurus juga harus diupdate gitu Iya. situasi terkini. Ada. Jadi memang sudah disampaikan juga bahwa dalam waktu dekat kita akan ada rapat pengurus lengkap. Kalau pengurus harian kan sudah terjadi tanggal 15 kemarin. Dan tentunya formatnya apakah online, hybrid, atau offline. Kita akan lihat. Tentunya sesedikit mungkin kemungkinan juga risiko-risiko yang terjadi kan. Iya, benar. Kalau misalnya dilakukan secara offline dalam jumlah yang cukup banyak. Tapi pasti karena Mungkin hybrid ya. mungkin hybrid. Dan sebenarnya sudah ada instruksi juga bahwa dalam rapat pengurus harian itu kan wakil ketua umum, kepala badan, ini kita punya member di bawah kita. Iya, benar. Nah itu harus tugas kita masing-masing untuk menjelaskan Iya. posisinya seperti apa. Akan bikin posko-posko juga nggak nih? Kalau Enggak. habis kuda tuli kan kantor direbut bikin posko. Beda kalau pengusaha itu. Iya. Semuanya pakai rasionalitas. Ini cuma kantor pusat aja yang direbut, Iya. tapi kantor-kantor daerahnya masih Daerahnya ada masih semua. ada. Kantor-kantor masing-masing juga masih ada. Oke. Jadi memang pengurus-pengurus ini kan mereka ingin mendapatkan informasi yang valid mengenai situasi terkini. Agar mereka bisa bersikap nih bagaimana sih kita mesti menyikapi kondisi, karena kan ini udah hari keberapa ya? Ini udah hari ke-6 ya. Bahwa Kok 6? 14 ke 17 baru 3 hari. baru 3 hari. Berarti pengurus itu kan belum mendapatkan informasi yang valid. Mereka masih di belakang. Masyarakat juga masih belum tahu ya. Iya, jadi Ya. memang yang kita terima di sosial media, di grup-grup WhatsApp itu kan hanya cuplikan-cuplikan video kejadian pengambil alihan Sepenggal kantor, gitu ya. kemudian ya sepenggal-sepenggal gitu. Iya, Tidak iya. tidak
holistik. Jadi sebetulnya setiap hari informasi diberikan. Diberikan. Ya, secara online, baik itu rapat maupun juga ada konferensi persnya, itu kan bagian daripada mengupdate Ya. supaya pengurus dan juga masyarakat tahu apa adanya. Jadi yang disampaikan memang apa adanya. Saya berapa Tahu kali, apa adanya dan tahu ada apanya juga. ya bisa ditafsirkan lah ya. Dan video juga, video yang beredar, foto yang beredar kan nggak ada yang kita sensor. Semua apa adanya. Silakan menilai. Kondisinya seperti itu. Dan kelihatannya tadi katakan baru 3 hari. Dalam 3 hari ini perkembangannya dinamis sekali. Iya, iya, iya. Jadi ada info baru lagi, ada Oke. info. Ya saya kira apa adanya ya, sampaikan ke anggota kita. Kalau kita baru rapat 2 hari yang lalu, udah beda lagi nih sekarang nih, Iya, iya, iya. sikonnya. Seperti itu. Nah, kalau saya nggak salah, kepengurusan Pak Arsyad ini kan mau berencana, udah bersurat ke Presiden ya, mau Sudah. audiensi. Karena memang ini menarik nih. Ini kan kepengurusan yang sudah mendapat kepres, berarti kalau ada munaslup, ini kepresnya juga dilanggar. Karena Iya. dia melanggar, melanggar segala macam nih. Ya. Undang-undang, lalu tata aturan dari ADRT juga kepresnya sendiri berarti dilanggar kan? Ya. Kira-kira ekspektasinya apa dari Ya. kepengurusan ketika nanti bertemu presiden? Ya. Mengharapkan apa gitu loh dari presiden? Harapan yang utama adalah bahwa kita akan menyampaikan apa adanya, situasi yang ada. Nggak ada ditambahkan, nggak ada yang dikurangkan. Sehingga keputusan dari presiden adalah keputusan yang benar berdasarkan fakta, ya fakta yang ada lah. Oke. Baik de facto. Mau maupun bertanya juga de jure. kepada presiden? Itu yang pertama. Pak, Bapak ikut-ikut nggak Pak gitu? Cawe-cawe nggak? Iya. Terus kemudian yang kedua ya pasti kita minta masukan juga dari Pak Presiden. Ya, sebagai pimpinan negara ini, pimpinan tertinggi negara ini kita minta masukan. Terus kemudian ya pasti kita sampaikan harapan kita. Kita nggak mau ribut-ribut begini. Kita mau kerja kok. Iya, benar-benar. Kita punya visi Indonesia Emas dan kita mengerti juga untuk Indonesia Emas ini paling tidak kan dibutuhkan pertumbuhan 8%. Iya, tuh. Nggak mudah Yang ditargetkan pemerintahan baru nanti Iya, ya. gimana caranya? Kan ada syarat-syaratnya. Betul. Nah, itu yang sebenarnya kekhawatiran kita. Rasanya kita berdosa besar kalau sampai visi itu nggak tercapai. Oke. Nah ini kan menarik. Menunggu arahan atau keputusan presiden. Kalau keputusan presiden kan berarti bisa ada 2 kemungkinan nih. Ya, Presiden menerima tetap mempertahankan kepengurusan yang ada sekarang, atau presiden kemudian mengakui hasil Kepengurusannya. munaslup. Hasil munaslup. Kalau misalnya terjadi munaslup nih, ini kan menarik. Artinya presiden akan menerbitkan kepres lagi yang membatalkan kepres beliau sebelumnya, gitu ya? Secara hukum gimana tuh? ya bisa jadi begitu. Ya, kemungkinan itu salah satu kemungkinan yang terjadi. Tapi kalau itu terjadi kan pasti kita, ya ini organisasi, bukan hanya milik saya sendiri, bukan hanya milik Pak Arsyad sendiri. Artinya setiap dinamika yang ada tentunya harus kita diskusikan. Oke. Gitu. Jadi mekanismenya seperti itu. Nggak, kalau secara hukumnya gimana tuh? Kalau secara hukumnya ya Mas tinggal Dennis kita paham hukum nih. tinggal mau terima atau nggak terima. Kan Nggak, masalah bawa kepres Ya. yang saya bikin kepres nih, itu kan Dibatalkan, diganti secara kepres kepengurusan baru. baru berakhir 2026. 2026. Udah ada kepresnya. Iya. Lalu saya terbitin kepres lagi karena harus mengabsorb menerima hasil munaslup. Iya. Berarti kan saya melawan diri saya sendiri. Ya, masalahnya kan kepres itu harusnya adalah mengenai pergantian anggaran dasar. Bukan pergantian kepengurusan ya. kepengurusan. Pergantian Oke. kepengurusan nggak pernah didasarkan Iya, kepres. anggaran dasar. Oke. Itu. Jadi kalau anggaran dasar bisa. Kalau enggak ya cukup dilaporkan aja Oke, ke berarti. Menteri Hukum dan HAM. Dan kalau dilaporkan oleh ke Menteri Hukum dan HAM dan kemudian diterima, apalagi kalau sampai keluar kepres, ini kan ada satu opsi lagi kita. Iya. Kita menerima atau tidak menerima. Kalau nggak PTUN gitu ya. kalau nggak menerima ya kita negara hukum. Iya, iya. Oke. Salah satunya deh kita gugat ke PT UN. Nah, itu normatif Oke. gitu. Iya, Mas Danis. Ya. Ini kan ada pendapat yang mengatakan bahwa waktu Munas Kendari 2021 kan kandidatnya ada 2 nih, Mas Anin dan Mas Arsyad. Ya. Ya udah sekarang ini aja deh, bagi waktu. Kan Mas Arsyad udah 3 tahun. Sekarang gantian Mas Anin. Itu sebenarnya Iya. secara hukum bisa nggak sih, Mas? Nah, Oh, ada permintaan seperti itu ya? Ada. Yang Ya. ditujukan ke pengurus juga ada. Oh gitu, tertulis tuh. Kadin Provinsi. Permintaan Jadi, tertulis. ada Kadin Provinsi bersurat. Oh, bersurat. Bersurat. Dari provinsi mana tuh?
Saya agak lupa. Oke. Saya agak lupa. Dan Bukan Sulawesi Selatan, bukan? saya termasuk yang pada saat sampai di meja saya pun mengabaikan. Kenapa? Tidak ada opsi seperti itu. Kalaupun misalnya Ketua Umum saat ini Arsyad Rashid, dia mau mengundurkan diri, maka nggak bisa diisi oleh Ketua Dewan Pertimbangan. PO-nya sudah ada. Yang naik tentunya adalah Wakil Ketua. struktur yang di bawahnya. Wakil Ketua, koordinator. Jadi memang udah diatur seperti itu. Sehingga kalau tadi dari sisi hukum saya juga menjawabnya sulit. Yang menurut saya sih nggak bisa begitu, nggak ada aturan mainnya. Ini kayak arisan berantai arisan aja nih, kocok ulang gitu ya. Tidak semudah itu Ferguson. Lucu juga ini. Iya. Duh, udah hampir 1 jam nih Mas Danis. Iya. Nah, terakhir nih ya. mau tanya nih. Ini kan menarik juga supaya masyarakat tahu. Mas Danis nih sebagai pengurus kepengurusan kali ini aja atau sebelumnya pernah jadi pengurus juga? Kalau Kadin, saya 17 tahun di Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta. Oke. Artinya cukup sudah lama kan, ketua umumnya berganti-ganti. Ketua Dewan Pertimbangannya saya terus. Terus kemudian 2021 saya diminta oleh Ketua Umum dan dengan formaturnya saya diminta untuk mengisi posisi Wakil Ketua Umum bidang hukum. Dan HAM. Nah, apa yang Mas Danis lihat yang membedakan setelah 17 tahun menjadi pengurus kepengurusan saat ini Pak Arsyad dengan kepengurusan sebelumnya? Ada nggak perbedaannya yang signifikan? Iya. Tentunya setiap era sikonnya juga berbeda. Kita hidup dalam era disruption, perubahan luar biasa. Dan memang beberapa tahun belakangan ini sangat luar biasa. Ya, apalagi kita kena COVID lagi. Jadi artinya dua hal yang terjadi yang harus kita respon cepat. Pertama adalah globalisasi yang begitu cepat. Artinya hubungan internasional itu sangat penting. Ya, negara seperti tanpa batas lagi, kita bisa berbisnis setiap saat dengan siapapun juga. Itu globalisasi. Artinya penguatan kegiatan internasional. Kemudian yang kedua adalah perkembangan dari teknologi. AI satu keharusan. Sehingga kita bahkan sampai di wilayah-wilayah ini tentunya harus menikmati artificial intelligence. Dan tentunya ini tugas yang lumayan berat. Karena pengertiannya bukan hanya di provinsi, tapi juga di kabupaten. Bahkan juga kalau di pasar-pasar kan seringkali ada Kadin juga, kantor Kadin, dan seterusnya. Karena semua berhak menikmati hal yang sama. Kita kan juga tahu persis bahwa data yang ada ini sebetulnya pengusaha besar ini kan cuma sekitar 1%. Yang lainnya 99% ini menengah, bahkan UMKM, 90% isinya mikro sama kecil. Dan mereka ini walaupun pengusaha kecil, dia layak untuk menjadi pengusaha yang tangguh. Boleh kecil, tapi tangguh. Ya, kalau bahasa Inggrisnya small is beautiful. Nggak apa-apa kalau memang dia mau jadi pengusaha kecil, tapi harus tangguh. Ya, itu yang diharapkan kita. Nah, perbedaan karakteristiknya ya, yang saya ingin tanya, karakteristik organisasinya ada perubahan nggak? Karena gini, maaf nih, dari awam kan sering melihat gini, punya pandangan begini. Kalau pengusaha serius benar sukses, nggak bakalan dia jadi pengurus Kadin. Misalnya pengusaha sukses di satu provinsi, apakah dia jadi pengurus Kadin? Dia akan lebih mikirin usahanya sendiri, gitu kan? Jadi omongan minornya, Kadin itu kumpulan orang-orang yang cari proyek dari APBN. Benar nggak tuh? Atau kumpulan orang yang berharap jadi menteri? Atau kalau dari pengalaman saya malah begini, jadi justru buat orang-orang yang udah selesai dengan urusannya sendiri, katakanlah bisnisnya udah settle, ya dijalankan oleh profesional. Tentunya dia ingin sharing dong. Salah satu bentuk sharingnya adalah di kepengurusan. Dengan pengurus dia akan memiliki pengaruh, sehingga dia akan lebih banyak lagi manfaatnya bagi banyak orang. Nah, tapi memang tipikal orang-orang yang mau jadi pengurus ini beragam, macam-macam. Ada juga yang seperti dikatakan, dia mau jadi pengurus supaya dekat dengan kekuasaan, dekat dengan pengusaha-pengusaha lainnya, supaya kalau mau kerjasama gampang, mau dapat proyek gampang, itu bisa aja. Dan namanya pengusaha itu ya harus memang punya kemampuan untuk negosiasi, untuk pendekatan. Nah, berapa persen di kepengurusan Kadin semuanya ini sekarang yang sudah selesai dengan usahanya, mau sharing, atau yang masih justru menggunakan Kadin sebagai sarana untuk dapat proyek atau dapat jabatan? Nah, bicara mengenai selesai dengan urusannya ini kan ukurannya beda-beda ya. Gitu. Jadi ada yang udah cukup puas. Walaupun mungkin kelasnya masih kelas menengah. Tapi cukup puas lah, udah waktunya saya
misalnya mengabdi ke organisasi, ada yang ke dunia akademik dan lain-lain. Kita berpikir supaya kita lebih banyak manfaatnya lagi banyak orang. Tapi ada juga yang harus punya kerajaan yang besar dulu, kemudian sampai generasi kedua dia siapin anaknya, cucunya. Nah, itu lain lagi dan itu sah-sah aja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sustainability, bahwa kita memiliki pengusaha yang tangguh dan memiliki hati, itu yang paling penting. Karena Indonesia ini adalah negara yang luar biasa. Sumber daya yang tidak ada di Indonesia apa? Hampir semuanya ada. Tinggal kita mampu nggak? Tinggal SDM yang ada mampu nggak mengelola ini dengan baik. Kan SDM pengusaha juga macam-macam. Kalau pengusaha mikro, kecil, mungkin yang tidak berpendidikan cukup, ya mungkin buat dia udahlah begini aja, yang penting sustainability-nya. Tapi buat pengusaha-pengusaha yang memiliki latar belakang pendidikan cukup, dia bisa naik kelas. Bisa naik kelas. Kita baru 1% ya, entrepreneur di Indonesia ya. Kalau nggak salah negara maju tuh harus minimal 4% itu. Kita sebetulnya kalau dihitung-hitung hampir 4%. Hampir 4%. Hampir 4%. Hampir maju dong berarti kita ya. Hampir maju ya. Tapi yang anehnya begini. Sekarang kalau ditanya misalnya mau presiden, wakil presiden, menteri, ketua partai, gubernur, bupati, itu sebagian besar bilangnya apa? Pengusaha. Ya, artinya hampir semuanya. Sekarang ini ada juga bahkan rektor yang entrepreneur juga misalnya. Artinya entrepreneur dari mana-mana. Tapi kok catatannya nggak sampai 4%, saya juga heran itu. Gitu ya. Apakah mungkin mereka-mereka itu yang ngaku pengusaha itu lebih banyak misalnya karena pengusaha, ya karena dia kalau dikerja sama orang kan dia mau nggak mau station di kantor terus. Kalau jadi pengusaha dia bisa mobile. Ya pengusaha kan macam-macam. Jadi broker juga pengusaha. Seperti itu kan. Jadi banyak yang memang mengaku-ngaku pengusaha. Yang mengaku istri pengusaha muda juga banyak. Betul. Yang akunnya sekarang lagi private. Yang itu lagi nanti viral. Topik berikut lah ya. Topik berikutnya. Mudah-mudahan ada titik temu dan ada jalan keluarnya ya Mas Ganes atas kemelut yang sedang menimpa Kadin Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, komen. Salam.